Perkenalkan, nama saya Koryanto Dwiwardana, absen 27. Nama saya Muhammad Ridwan, nomor absen 22 dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Marini Likawati. Saya berasal dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Jovita Itzar Hardianti, absen 14. Halo, perkenalkan, nama saya Fatima Alia Zaidah, saya absen 13. Halo, perkenalkan nama saya Ayomi Putri Aulia, absen 7. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai deklarasi Juanda. Tanggal 13 Desember adalah Hari Nusantara, merupakan peringatan bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu tanggal dimulainya perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional, ditandai dengan Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Tujuan deklarasi itu sendiri adalah untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, termasuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan, yang akan lebih menjamin pengaturan Indonesia sebagai negara kepulauan. Adapun pengaturan yang dimaksud meliputi pengaturan laut di luar laut teritorial, transportasi laut, dan sumber daya alam yang berada di bawah laut, di dasar laut, di dalam laut, dan di atas permukaan laut. Keberhasilan deklarasi Juanda tersebut adalah dengan ditetapkannya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS pada tahun 1982 yang mengakui prinsip-prinsip negara kepulauan Nusantara. Peringatan Hari Nusantara pertama kali dicanangkan oleh almarhum Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999. Selanjutnya, dikukuhkan melalui Keputusan Presiden RI nomor 126 tahun 2001. Dunia internasional dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 mengakui kedaulatan teritorial di daratan yang merupakan tinggalan wilayah jajahan Belanda. Pada waktu itu, negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Territoriale Zinnen Maritim Kringen Ordinantie atau TZMKO 1939. Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai batas air terendah. Nah, hal ini berarti kapal asing tuh bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut, jadi diperbolehkan. Nah, dengan kondisi ini, Belanda tuh memanfaatkan untuk melakukan agresi militer pada tahun 1945 sampai 1949, terus melakukan blokade laut dan mendaratkan pasukan dan juga pendudukan Irian Barat. Gagasan kedaulatan laut itu sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai digagas di era Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo pada 1956. Ali ini membentuk panitia interdepartemental untuk merancang RUU Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim. Belum selesai panitia bekerja, kabinetnya Ali ini tuh bubar, terus digantikan sama kabinetnya Juanda sebagai Perdana Menteri yang baru. Agustus 1957, Perdana Menteri Juanda ini menugaskan Mr. Mokhtar Kusumaatmadja untuk mencari landasan hukum guna menjadikan laut sebagai bagian dari Indonesia secara utuh. Mokhtar ini kemudian merumuskan asas archipelago yang menjadi konsep dari negara kepulauan atau archipelagic state, dan untuk pertama kali diperkenalkan sebagai rumusan dalam hukum laut internasional. Jadi inilah awal perjuangan panjang pemerintah Indonesia di panggung internasional untuk mendapat pengakuan sebagai rezim hukum negara kepulauan. Pada tanggal 13 Desember, Perdana Menteri Juanda mengeluarkan pengumuman pemerintah mengenai perairan negara Republik Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Pengumuman ini menyatakan bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri, bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas kepulauan, untuk mengatur lalu lintas damai, pelayaran yang lebih
menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Lalu pada tahun 1958, perjuangan pengakuan internasional dimulai dalam Hukum Laut Internasional 1 di Jenewa, Swiss. Di sini untuk pertama kalinya asas negara kepulauan yaitu Archipelagic States Principle dikenalkan kepada dunia. Protes keras yang dilakukan oleh Amerika Serikat salah satunya oleh pimpinan Perang Dingin yang mendukung pemberontakan daerah pada tahun 1957 untuk menggulingkan Soekarno. Namun berbagai negara yang tergabung dalam gerakan non-blok memberikan dukungan pada Indonesia. Perjuangan ini dilanjutkan dalam Konferensi Hukum Laut Internasional II pada tahun 1960. Amerika Serikat dan beberapa negara lain menolak lagi usulan Indonesia untuk batas laut 12 mil. Namun pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas akan tetap menjalankan klaim batas laut 12 mil guna menjaga keutuhan wilayah negara Indonesia di darat maupun laut. Belajar dari kegagalan dua konferensi sebelumnya, pemerintah Indonesia melakukan persiapan matang menuju konferensi hukum laut 3. Lobby diplomatik dilakukan untuk mendapatkan dukungan luas antara lain dengan ASEAN, Gerakan Non-Blok, Kelompok 77 atau Kelompok Negara Berkembang, dan Asia Afrika Legal Consultative Assembly. Berbagai negosiasi bilateral juga dilakukan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Australia. Sikap pemerintah Barat, terutama Amerika Serikat, yang mendukung Orde Baru Soeharto, mempermudah diplomasi untuk mencari kompromi bersama dalam hukum laut internasional. Setelah melalui berbagai sidang dari tahun 1973 hingga 1982, akhirnya baru pada konferensi ketiga berhasil dibentuk sebuah konvensi yang sekarang dikenal sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau United Nations Convention of the Law of the Sea yang ditandatangani oleh 119 negara di Teluk Montego, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982 sehingga dikenal dengan sebutan UNCLOS 1982. Akhirnya setelah berjuang selama 25 tahun perjuangan Indonesia untuk konsepsi asas negara kepulauan mendapatkan pengakuan dunia. UNCLOS 1982 atau kita kenal dengan sebutan United Nations Convention on Law of the Sea sering dikaitkan dengan Konvensi Chicago 1944. Nah, yang dimana menurut UNCLOS 1982 ini yang dimaksud sebagai negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih dari satu kepulauan yang dapat mencakup pulau-pulau lainnya. Nah, yang berarti kepulauan itu sendiri berarti adalah suatu gugusan pulau yang dimana di dalamnya termasuk bagian pulau, perairan, dan wujud-wujud ilmiah lainnya yang memiliki hubungan satu sama lainnya. Nah, dengan demikian, antara hubungan satu dengan yang lainnya ini merupakan satu kesatuan ekonomi, geografis, dan juga politik yang saling berkaitan. Nah, United Nations Convention on Law of the Sea ini selain mengatur negara-negara kepulauan, dia juga mengatur laut-laut di luar laut teritorial. Selain itu, UNCLOS ini sendiri juga mengatur transportasi laut, sumber daya alam yang berada di bawah laut, dasar, di dalam, dan juga di atas permukaan laut. Nah, United Nations Convention on Law of the Sea ini merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap wawasan Nusantara yang telah digagas sejak Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Nah, pemerintah Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 ini dalam UU nomor 17 tahun 1985 yang di dalam penjelasannya dikatakan bahwasannya pengakuan resmi atas negara kepulauan itu sangat penting bagi Indonesia yang dimana dalam mewujudkan satu kesatuan wilayah NKRI, posisi Indonesia ini dianggap sebagai semakin strategis karena terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan juga Australia dan dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, maka dari itu Indonesia juga dapat memanfaatkan sumber daya lautnya lebih maksimal untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan adanya UNCLOS 82, maka otomatis perairan Indonesia yang dahulunya merupakan bagian dari laut lepas kini menjadi wilayah perairan Indonesia. Artinya, kedaulatan Indonesia atas wilayah perairannya semakin luas dibandingkan sebelumnya.
Indonesia tercatat memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km. Sehingga secara geografis Indonesia ini merupakan negara maritim yang memiliki luas total wilayah 7,9 juta kilometer persegi yang terdiri atas 1,9 juta kilometer persegi daratan dan 5,8 juta kilometer persegi itu berupa lautan. Sebelumnya ada di antara wilayah Indonesia yang harus dipisahkan karena adanya laut lepas. Namun dengan adanya UNCLOS 1982 ini, maka keutuhan wilayah negara Republik Indonesia ini dapat terwujud sepenuhnya. Kesimpulannya, deklarasi Juanda ini menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam kepulauan Indonesia ini itu menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum deklarasi Juanda, wilayah Indonesia ini kan mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda. Itu pulau-pulau di Nusantara ini dipisahkan oleh laut sekelilingnya dan setiap pulau ini hanya mempunyai laut di sekelilingnya itu sejauh 3 mil saja dari garis pantai. Yang mengindikasikan bahwa kapal asing ini boleh dengan bebas berlayar di laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Akhirnya, melalui deklarasi ini dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia ini berjarak 12 mil. Laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi Juanda ini kemudian dikukuhkan melalui Perpu nomor 4 tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara agar diakui oleh negara lain.